dari Sekolah Penggerak Ibu Siti Nur Khalifah, monggo. Konatus ini. Iya. Boleh juga nambah kopi atau tehnya, Bapak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil dinikmati hidangan dari kami. Nah, sebelum masuk ke materi TARL, Bapak Ibu, berhubung kelas 1 identik dengan menyanyi, jadi kita menyanyi terlebih dahulu. Nah, ini nadanya untuk lagu pelangi. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan di kelas. Seperti ini, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, betul. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Begitu, mohon maaf yang atas itu tangan ke kanan. Boleh coba Bapak Ibu guru hebat bernyanyi sendiri. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Tepuk tangan kita semua. Mohon izin menyampaikan materi hari ini, Bapak Ibu. Untuk materi yang akan saya berikan, ini materi yang ada di pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, yakni pendekatan pembelajaran dengan TARL. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah ada yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TARL. Mungkin sudah ada. Nah, next. Apakah Bapak dan Ibu guru memiliki peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda? Ya, tentunya pasti. Jadi setiap kelas itu mempunyai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang mohon maaf yang kurang pintar, dan ada yang sedang. Lanjut? Iya. Lalu bagaimanakah Bapak dan Ibu guru memfasilitasi kebutuhan belajar mereka? Dengan cara apa Bapak Ibu kira-kira dalam mengajarkan pembelajaran suatu materi, untuk mengajarkan agar materi tersebut bisa diterima, kira-kira dengan cara seperti apa? Diferensiasi, ya, kurikulum merdeka sekali. Berdiferensiasi. Mungkin ada lagi? Ada yang menggunakan pembelajaran berkelompok. Ya, pembelajaran berkelompok. Ada yang memetakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, Bapak Ibu, yang alhamdulillah sudah berhasil dilaksanakan di kelas kami. Next. Apa itu TARL? TARL itu adalah teaching at the right level, merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik. Begitu. Jadi karena kelas kita heterogen, ada yang pintar, sedang, dan kurang pintar, atau masih kurang pengetahuannya, maka kita harus menggunakan pendekatan seperti ini. Lah, apakah pendekatan ini tidak melalui suatu tahapan? Apakah langsung ujung-ujung kita melakukan pendekatan ini, Bapak Ibu? Tidak. Hal yang pertama yang kita lakukan sebelum menggunakan TARL ini adalah melakukan asesmen
Jadi di kelas 1 tentunya pada MPLS itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Nah, untuk tujuan utama pendekatan ini yang pertama, mempercepat pembelajaran keterampilan dasar. Keterampilan dasar itu seperti apa? Membaca, menulis, berhitung. Nah, ini tentunya di fase A khususnya ini sangat penting menjadi fondasi untuk ketahapan berikutnya. Begitu. Kemudian yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi setelah kita nanti mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa, kita akan menentukan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kita bisa menggunakan visual, kemudian auditory atau kinestetik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jihan kemarin. Jadi ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa melalui asesmen awal, bisa kognitif atau non-kognitif. Next. Belum. Empat. Dengan pendekatan ini kita bisa memantau kemajuan belajar siswa. Jadi yang pintar, sedang, dan yang mempunyai kemampuan rendah itu nanti sama-sama bisa menerima materi yang kita sampaikan, walaupun dengan perbedaan jenis LKPD seperti itu. Kemudian nomor 5, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi melalui pendekatan ini memang kita diharapkan untuk kreatif Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita harus menyediakan kurang lebih 3 macam LKPD dalam 1 TP, tujuan pembelajaran, seperti itu. Kemudian mengoptimalkan sumber daya. Sumber daya di sini kita bisa menggunakan media, pakai proyektor atau media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Seperti itu. Bisa menggunakan yang paling booming word wall, itu kuis. Nah, itu di kelas 1 tentunya itu anak-anak sangat antusias sekali. Kemudian next. Nah, masuk ke tahapan pendekatan TARL. Jadi yang pertama adalah melaksanakan asesmen awal. Asesmen awal bisa dilaksanakan pada saat MPLS. Asesmen awal yang kami gunakan ada contohnya. Nah, ini contoh asesmen diagnostik kognitif yang kami gunakan pada awal masuk untuk memetakan tingkat pemahaman siswa. Jadi kalau di kelas 1 seperti ini, ke bawah Pak, nah, melengkapi huruf, kemudian memasangkan garis. Nah, untuk yang di poin 3 ini nanti kuncinya di sini. Jika memang anak-anak itu sudah lancar membaca dan bisa melengkapi kata atau huruf yang hilang, jadi mereka bisa dikelompokkan menjadi tingkat yang tinggi atau yang pintar. Kemudian bisa melengkapi huruf yang hilang, tetapi masih belum lancar membaca, kita masukkan di tingkatan sedang. Kemudian kalau masih ada yang belum bisa melengkapi tulisan sesuai gambar, nah ini maka kita kelompokkan di kemampuan yang rendah, seperti itu. Jadi tidak langsung kita memetakan sendiri tanpa melakukan asesmen. Yang kedua, tahapan pendekatannya adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi setelah kita bisa memetakan 3
sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan materi sesuai dengan level kemampuan siswa dengan cara memberikan LKPD yang berbeda-beda tingkat kemampuan. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Begitu. Next. Dibuka PDF aja, Pak. Nah, ini kelebihan pembelajaran TARL. Yang pertama, pembelajaran lebih efektif. Jadi kita bisa mengenalkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya, walaupun melalui tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi anak yang pintar bisa kita berikan soal yang lebih tinggi levelnya. Kemudian yang kurang pintar kita sesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa dengan LKPD yang menarik. Jadi Bapak Ibu guru memang harus dituntut kreatif untuk setiap hari membuat 3 jenis LKPD yang berbeda. Kemudian inklusif di sini artinya kita sebagai guru bisa fokus mengajari siswa-siswa kita yang memang kurang dalam memahami pelajaran. Seperti itu. Yang keempat, menghargai keunikan siswa. Karena tentunya di kelas itu ada yang unik-unik siswanya. Begitu. Lanjut. Jadi selain ada kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama, memerlukan persiapan yang matang. Benar. Jadi besok misalnya pembelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu guru harus siap-siap membuat 3 LKPD yang berbeda pada setiap harinya. Begitu. Jadi saya sendiri juga gitu. Bapak Ibu bingung besok dibilang apa ya. Gitu. Kemudian memerlukan kreativitas dalam setiap pembelajaran. Wah, besok materi ini kira-kira metode atau media yang menarik itu apa ya? Jadi memang harus kita pikirkan. Selain itu, memerlukan dukungan dari semua pihak, entah itu kepala sekolah, kemudian wali murid, dan siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, memerlukan sumber daya yang memadai. Jadi sumber dayanya bisa jadi guru atau lingkungan sekolah. Kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan anak-anak itu pergi ke sekolah itu senang Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contoh LKPD. Kebetulan tujuan pembelajaran yang saya ambil ini mata pelajaran bahasa Indonesia, mengenal suku kata ha-hi-hu-he-hu. Nah, untuk tingkat rendah, saya buatkan LKPD seperti ini. Jadi siswa disuruh menebali huruf lepas, ada kata-kata. Setelah anak-anak selesai menebali, kita ajari mereka untuk membaca. Jadi cara membacanya tidak dieja Bapak Ibu. Jadi kita pakai metode Montessori, membaca metode Ikro, seperti itu. Ini untuk tingkat rendah. Kemudian yang sedang. Nah, ini untuk yang tingkat sedangnya. Siswa diminta untuk menghubungkan suku kata awalnya yang sesuai dengan gambar. Contohnya titik-titik tan itu gambar apa, nah, jadi anak-anak nanti disuruh menarik garis ataupun langsung menulis di LKPD seperti itu. Ini untuk tingkat sedang. Kemudian ini untuk yang tinggi, untuk anak-anak yang superior begitu. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, melengkapi awal kata gambar dengan suku kata ha-hi-hu-he-hu. Kemudian yang kedua, ini melingkari kata yang diawali ha-hi-hu-he-hu. Jadi ketiga LKPD ini bisa dilaksanakan secara bersamaan.
Jadi tingkat yang tinggi mengerjakan tugas sendiri, tingkat yang sedang mengerjakan sendiri, dan yang rendah ini adalah tugasnya guru menuntun jika memang belum bisa. Begitu Bapak Ibu. Terakhir, biar ada oleh-oleh nanti untuk lembaga masing-masing, saya minta Bapak Ibu guru berkumpul sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, 3, 4, 5, mapel agama dan PJOK sendiri. Tugasnya adalah membuat LKPD sesuai dengan pendekatan TALL. Boleh juga Bapak Ibu misalnya tinggi dan rendah saja boleh, atau tinggi, sedang, dan rendah. Begitu. Untuk waktunya saya beri waktu 20 menit. Nanti yang selesai bisa mempresentasikan, ada door prize di depan. Begitu Bapak Ibu. Monggo, silakan berkumpul sesuai dengan kelasnya, lalu menyusun LKPD yang menarik nanti dipresentasikan ke depan. Sekarang pukul 9.54, anggap saja pukul 10. Jadi pukul 10.20 tugasnya selesai. Oke, monggo Bapak Ibu silakan berkumpul sesuai kelas. Monggo kelas 1 mungkin di sini, kelas 2, kelas 3. Monggo Bapak Ibu sesuai dengan profil kelasnya. Mungkin di kelas 1 sebelah kanan sendiri, diikuti kelas 2, kelas 3, 4, dan 5 ada di barisan belakang boleh. Monggo PAI bisa mencari tempat. PAI juga boleh di depan. PJOK pun juga bisa mencari tempat, mencari temannya dulu, kemana teman-temannya. Kami beri waktu 20 menit. Iya, tidak apa-apa.